Permisi, berapa nilai rata-rata kelas peningkatan? 600. Lalu, nilai Suzy berapa? Dia siswa jurusan seni, sekitar 30-40 poin. Jadi, dia di kelas reguler? Dia di kelas peningkatan. Nilai segitu sudah cukup bagus untuk siswa seni. Siswa-siswa di kelas peningkatan, hubungannya cukup baik. Kau jangan ganggu mereka. Oh, mereka bersekongkol. Kenapa? Kau tidak mau ke kelas reguler? Aku mau, sangat mau. Ikuti aku. Kalau sekelas dengan Suzy, aku bisa mati. Tapi, apa mereka tidak punya data dari sekolahku sebelumnya? Kenapa mereka percaya yang dikatakan Suzy? Kenapa rasanya dunia jadi aneh setelah bertemu keluarga kandungku? Ibu Liu, sedang sibuk ya? Iya. Ayo marilah. Ini murid pindahan itu. Dia akan ditempatkan di kelasmu ini. Tolong diatur semuanya. Baik, silakan lanjutkan Pak Kepala. Sebentar lagi kelas dimulai. Perkenalkan dirimu pada teman-teman barumu. Baik. Halo semuanya, namaku Li Siwang dari Provinsi Shanhe. Aku harap selama 6 bulan ke depan kita bisa bergaul dengan baik ya. Keluarga Lin. Ada keluarga terpandang bermarga Lin. Dia bilang dia dari Provinsi Shanhe. Bukan penduduk asli dari kota ini. Orang dari sana bukannya belajar mati-matian? Belajar sampai mati. Kenapa datang ke sini? Pasti dia bodoh. Tenang. Silakan cari tempat duduk. Tempat ini bagus, dekat dengan guru, dan sepi. Tidak ada yang akan menggangguku. Ayo semuanya, buka buku kalian halaman 103. Akhirnya, aku bisa menetap. Saatnya belajar giat untuk persiapan masuk ujian perguruan tinggi. Tenang, tenang. 1 minggu lagi, kita akan mengadakan ujian simulasi besar. Pihak sekolah sangat memperhatikan ini. Persiapkan diri kalian dengan baik. Akhirnya akan dimulai. Sebentar lagi ujian simulasi. Ibu akan memasak sendiri untuk menyemangati kalian. Terima kasih, Ibu. Aku pasti akan berusaha keras. Rasanya seru, bersemangat, dan antusias. Aku penasaran apakah ujian Jin sesuai dengan rumor yang beredar. Kakak, ini pertama kalinya ikut ujian Jing. Pasti sangat panik ya? Iya benar, pendidikan di desa tertinggal sulit mengikuti pelajaran. Tapi jangan patah semangat. Tidak apa-apa. Kalau kau benar-benar tidak bisa, pilih saja soal-soal dasar untuk dikerjakan. Iya sayang, kau perhatian sekali. Makan yang banyak ya. Dengan begitu, hasilmu pasti akan baik. KTP kota Jing saja belum dapat. Aku tidak perlu meladeni orang bodoh. Kakak, lebih baik ke sekolah sama kami saja. Jangan dapatkan Kak Goyan. Oh, ternyata kau sadar. Pujaan hatimu mengantarku ke sekolah. Cemburu ya? Baiklah. Kakak, hari ini ujian simulasi. Kenapa masih menghafal kosakata? Jangan-jangan baru mulai belajar ya? Apa-apaan ini? Ini namanya belajar intensif sebelum ujian. Hari ini ujian pertamaku sejak tiba di kota Jin. Jadi aku harus serius. Jangan pura-pura. Sebaiknya kau pikirkan, kalau sampai dapat peringkat terbawah, bagaimana kau menjelaskan pada ayah dan ibu? Kakak, jangan bicara begitu pada Kasiwang. Meskipun kemampuan Kasiwang mungkin kurang, tapi yang penting dia sudah berusaha. Si, kau terlalu baik hati. Ujian Jing, ujian Jing, ujian Jing. Pantas sahabatku yang sudah lulus bilang ujian Jing bisa memberikan kepercayaan diri. Ternyata benar. Akan aku tunjukkan kekuatan siswa yang dilatih dengan sistem belajar intensif. Asal kalian tahu, di Provinsi Shanhe, aku adalah siswa berprestasi yang bisa dapat lebih dari 650 poin. Akulah si juara kelas dari Provinsi Shanhe yang bisa mendapat nilai lebih dari 650. Aku orang yang tidak pernah libur, bangun jam 5 pagi dan tidur jam 1 malam. Ini adalah kesempatan terbaikku. Anak kelas reguler bisa mengerjakan soal secepat ini. Baru kali ini aku selesai ujian tanpa pusing. Demi ujian Jing, aku harus bertahan di keluarga Su untuk mendapatkan KTP kota Jing. Bu Guru, aku sudah selesai.
Ini dia ujian Jing, mantap. Ayah, kata Ziyi dia pasti mendapat nilai yang bagus. Kau harus menyiapkan hadiah besar untuknya. Aduh, kakak jangan bilang begitu. Soalnya memang lebih mudah kali ini. Ziyi benar-benar hebat ya. Ini. Enak ya punya KTP di kota Jing. Setiap hari hanya tinggal bersenang-senang saja. Siwang, soal-soal ini bagaimana dibandingkan dengan yang dulu? Orang yang tidak mampu sekolah bagaimana bisa dapat nilai yang bagus? Hidup itu bukan hanya tentang belajar saja. Kakak pasti punya kelebihan lain. Lepas headsetmu, mata masih pakai headset saja. Apa-apaan kau ini? Ayah bicara denganku. Ujian simulasi soalnya baru. Tingkat kesulitannya tidak tinggi. Sepertinya aku kan dapat nilai bagus. Lin Siwang, kau ini bicara apa? Bagus kalau Siwang percaya diri. Dia baru saja pindah dari provinsi Shanhe. Dia hanya belum terbiasa. Ya, belum mengerjakan soal saja sudah mulai sombong. Dasar pembohong. Orang-orang ini aneh sekali. Bukannya mereka sudah punya data prestasiku. Kenapa belum paham tentangku? Mereka punya dataku, tapi masih belum mengenalku. Sepertinya mereka tidak peduli padaku. Tidak masalah. Beberapa ejekan ditukar dengan KTP kota Jing. Sepadan. Aku masih punya banyak soal. Aku naik duluan. Memangnya ada gunanya belajar terus. Bagaimanapun juga tidak bisa menandingi Ziyi. Aku juga sudah kenyang. Kalian lanjutkan. Siapa? Siwang, Ada perlu apa ya? Ziyi juga punya satu. Ini disiapkan nenek untukmu saat kau lahir. Apa Ziyi setuju ayah memberikan ini padaku? Ini bukan yang asli, tapi modelnya dan beratnya hampir sama. Kalian berdua masing-masing dapat satu. Adil kan? Laki-laki beri hadiah, pasti ada udang di balik batu. Tiba-tiba baik hati. Sepertinya dia akan segera melakukan sesuatu yang membuatnya merasa bersalah. 1, 2, 3. Nama keluargamu untuk sementara belum bisa diubah. Acara pengakuan keluarga juga harus menunggu lagi. Gawat, KTP kota Jingku. Tapi fakta kalau kau adalah putriku tidak akan berubah. Sebenarnya aku tidak ingin ikut campur dalam pertikaian keluarga Elitsu. Lin nama keluarga yang nenek berikan padaku, dan aku tidak ingin mengubahnya. Baguslah. Lalu KTP-ku bagaimana? Tempat tinggal sudah dipindahkan ke kota Jing. Kalau begitu tidak masalah. Aku kebetulan ingin fokus belajar. Untuk hal lainnya bisa dibahas nanti. Kenapa reaksinya begitu tenang ya? Bisakah kau jamin tempat tinggalku di KTP akan tetap di kota Jing? Tentu saja. Kau adalah anakku. Mau pindah kemana lagi? Aku tidak percaya. Seluruh keluarganya tidak normal. Seperti orang palsu. Bersumpah, baca sesuai teks. Jika aku melanggar, perusahaan bangkrut, istri pergi, anak-anak tercerai berai. Ya sudah, cukup. Aku juga harus belajar lagi. Istirahat sana. Ayo istirahatlah. Selamat istirahat. Akhirnya aku dapat KTP kota Jing. Ujian Jing, Universitas Jingbei. Tunggu aku. Tunggu dulu. Kenapa dia hanya memikirkan kartu identitas saja? Dia bahkan tidak marah. Apa mungkin dia sama sekali tidak peduli dengan kita? Ada apa, Ayah? Aku baru saja bilang pada Siwang, dia belum bisa mengganti nama keluarganya, dan upacara pengakuan keluarga tidak bisa dilaksanakan. Dia malah menerima semuanya dengan tenang. Dulu saat dia lahir, dia adalah putri kecil yang paling kuharapkan. Apa aku terlalu keras padanya? Jangan dipikirkan ayah. Gadis usianya memang punya ego yang tinggi dan suka pamer. Dan dia ingin terlihat keren saja. Benar ayah, kita sudah cukup baik padanya, memberinya kehidupan yang dia impikan. Tapi setidaknya dia harus sadar diri, tidak menginginkan hal-hal yang bukan miliknya. Kata-kata kalian benar.
Tapi aku merasa sepertinya dia tidak punya perasaan pada kita sedikit pun. Seolah-olah dia kapan saja bisa pergi meninggalkan kita. Mana mungkin begitu, Ayah. Lin Siwang nilainya tidak bagus, tidak punya bakat khusus. Dia hanya mengandalkan keluarga Su. Mana mungkin? Ayah, Kak Siwang pasti belum terbiasa dengan lingkungan baru. Jangan khawatir, aku pasti akan menjalin hubungan baik dengan Kak Siwang. Ayah jangan khawatir. Dasar tukang merayu. Ayah, sudah larut malam. Besok aku masih harus sekolah. Aku tidur duluan Oke, ya. baiklah. Kalau begitu kembali tidur sana. Pergilah. Nama Lin Siwang, jenis kelamin perempuan, alamat Kota Jing. Kota Jing loh. Sudah malam. Cepat tidur, besok belajar lagi. Masa depanku akan cerah. Aku tidak bisa tidur. Oh, lampunya belum kumatikan. Lampu sudah kumatikan, tapi aku masih belum bisa tidur. Ketua kelas, kenapa menelponku selarut ini? Kami baru selesai belajar. Kau menyebalkan. Kau sudah di atas tempat tidur. Apa kau tidak merasa bersalah? Dasar pemalas. Siwang, kami semua sangat merindukanmu. Wali kelas juga sudah mengizinkan untuk bertemu denganmu di Kota Jing. Kau tidak mengalami kesulitan kan? Kau tidak kesepian sendirian di kota Jing. Ya ampun, jangan terlalu melankolis. Aku tidak tahan. Apa yang perlu disedihkan? Aku tidak kesepian. Oh, kalian berencana menyeretku kembali ke provinsi Sanhe. Rencana yang sangat jahat. Wah, Kalau kalian ke kota Jing, aku akan mentraktir kalian. Aku kan sekarang sudah jadi orang kaya. Guru datang. jaga dirimu. Kami harus matikan lampunya. Dadah. Oh. Kasihan mereka. Tidak tahu betapa enaknya mengikuti ujian Jing. Sekarang aku tinggal di rumah mewah dan punya KTP kota Jing. Masa depanku sangat cerah. Aku tidak ingin kembali ke provinsi sana. Meskipun kota Jing bagus, tidak ada yang mencintaiku di sini. Setiap hari diperlakukan berbeda. Bagaimana aku tidak sedih? Tunggu dulu. Untuk apa aku sedih? Keluarga Su tidak mencintaiku, lalu kenapa? Aku sudah merasakan cinta yang lebih banyak, lebih baik dan lebih tulus. Aku tidak membutuhkan cinta palsu dan juga murahan dari keluarga Su. Sudahlah. Lebih baik kerjakan set soal.